Waalaikumsalam Bu. Selamat siang. Ya, Ini benar dengan Mbak Ika yang tadi sudah menghubungi saya. ya tadi malam saya mau ngomong Bu. Kalau sini mau dipanggil apa ini, kakak, Mbak, atau apa? Mbak aja nggak apa-apa. Oh iya. Oke. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga. Oke, sebelum kita masuk ke diskusi selanjutnya, kita kenalan dulu ya, mungkin biar apa lebih dekat kan. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Mungkin bisa mulai ya. Mbak Ika namanya siapa ya, nama lengkapnya? Nama saya Ika Nursa Fitri. Mbak Ika kesibukannya apa? Kuliah atau kerja atau apa? Iya, saya sekarang kebetulan yang sekarang kuliah. Dulu kuliah di Kalisama sekarang. Mbak Ika ini misalnya dari mana sih, Mbak? Aja sini Bu, Mangkang. Oh, Mangkang. Dekat Konbin ya? Jawa itu. Oh, Kecewen. Kalau Mbak Ika ini kalau kegiatannya kalau dari rumah ke kampus itu naik motor apa-apa? Iya, naik motor. Dari rumah sampai kampus naik motor. Nah, berarti Mbak Ika nggak ngekos ya? Lanjut saya. Iya. Mbak Ika ini punya hobi apa ya? Hobi saya membaca. Membaca. Wah, Mbak Ika sangatlah rajin ya. Kalau membaca apa, Mbak? Membaca novel atau buku-buku yang Baca novel, komik. ya, jelas kayaknya novel. Saya kira buku pelajaran atau buku apa. Itu beda lagi. Oke. Terus kali ya kita. Oh ya udah. Pernah dasarnya ekonomi kan ya? Yes. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup kali ya, Mbak. Mungkin kita lanjutkan besok lagi, mungkin entah itu hari Senin atau Selasa ya, Mbak. Jadi Nanti kabari saya lagi. Oh iya. Aku yang kabarin kan. oh ya, kisahnya Mbak aja. Oh iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Ya, Waalaikumsalam, selamat siang. Ini dengan Mbak Ika ya? Iya, yang kemarin apa? Kamu kabarin tadi malam ya? Oh ya, Mbak Ika ini kan di pertemuan kemarin kita sudah ketemu ya, Mbak, dan kita sudah berkenalan secara singkat. Nah, mungkin kita sekarang bisa memperdalam tentang perkenalan kita. Nah, mungkin saya akan belajar sedikit tentang Mbak Ika ini kan kemarin bilang kuliah di UIN ya. Nah, Mbak Ika ini anak keberapa kalau boleh tahu ya? Kalau saya anak ke-1 dari 3 bersaudara. Oh, anak ke-1 dari 3 bersaudara. Banyak juga ya adiknya. Adiknya masih sebagai sekolah atau udah lulus? Sudah sekolah. Udah sekolah. Masih sekolah. Ya, yang 1 SMP, yang 1 kelas 1 SD. Oh, SMP SD ya. Kemarin kan Mbak Ika kan sudah bercerita sedikit tentang kuliahnya di UIN. Nah, mungkin saya boleh tahu lagi lebih dalam ya, Mbak Ika itu sekolahnya itu dulu gimana ya? Kayak misalnya SMP-nya di mana, SMP-nya di mana, SD-nya di mana, mungkin bisa? Jadi dulu saya SD tetap masih di Mangkang, tempat tinggal saya SD, SMP, kalau SMA di SMA 1 Kaliwungu. Oh, SMA-nya di Kalungmu ya? Oh, berarti kalau di SD sampai SMP-nya di Bangkang, lalu SMA-nya di Kalungmu. Nah, Mbak Ika ini sendiri itu tuh kayak pernah model atau pernah masuk asrama gitu nggak sih? Pernah, iya saya pernah Bu. Dari lulus SD itu saya langsung masuk ke pesantren kelas berapa ya? Itu sampai SMP ya, kelas 1 SMP sampai semester apa saya di pesantren. Oh, jadi modelnya dari kelas SMP sampai semester 4. Nah, Akhir-akhir apa COVID itu sudah nggak di pesantren lagi. berarti keluar dari pondok pesantren itu akhir pas Ya, COVID. Nah, COVID itu Iya. ya kan terus jaga jarak sama kayaknya jadi belum boleh tuh. Kalau aku pesantren dulu, nah sampai sekarang nggak. Oh, malah betah di rumah ya, nggak mau balik pondok. Ya, ini tuh modalnya ini di daerah kayak di luar Jawa atau masih di Jawa atau masih bahkan masih di Semarang aja sini. Masih Semarang masih satu Mangkang. Rumah saya kan Bangwetan. Nah kalau pesantren saya kan itu Mangkang Pulau. Oh, berarti masih di Semarang aja ya? Ya, deket. Soalnya kan takutnya orang tua kalau jauh nanti nggak bisa, makanya dekat-dekat aja. Biar ngerasain aku gimana sih pesantren, gimana sih bisa bergaul dengan teman kayak gitu. Berarti di modenya itu masih sekitaran sini lah ya? Ya. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit apa sih yang membuat Mbak Ika itu membuat janjian sama saya. Jadi apa yang bisa diceritain, apa keluhan atau keresahan Mbak Ika yang dialami? Terima kasih ya Bu sudah
cara bicaranya, cara sikapnya. Nah, caranya tuh kayak apa ya, beda gitu loh Bu. Jadi saya merasa terasingkan misal saya bicara dengan orang sekitar, nah saya tuh merasa diasingkan kayak gitu loh Bu. Jadi saya tuh sungkan kalau mau ngomong di saya tuh sungkan kalau ngomong ke orang tersebut, ke masyarakat umum, kayak ngomong apa ya, kayak senangnya cemas gitu loh. Gimana sih, gimana kalau mau bicara lagi tuh kayak apa ini tuh untuk bahasa sehari-harinya kamu gimana? Apakah juga kayak ini termasuk juga kalau mau bilang apa mau bicara sama orang lain kayak apa cerita lah, kayak orang itu langsung jawab kayak gitu, nggak tahu apa kalau gimana gitu masih orang sekarang kayak gitu. mungkin yang maksud kayak sedikit agak kasar ya. Iya. Oke. Nah, mungkin kalau boleh tahu dulu aku masih SMP atau masih mondok itu apakah dulu juga merasakan seperti ini? Enggak. Enggak. Iya, di masyarakat ini Oh, jadi baru merasakan apa kayak kecanggungan dalam bicara ini baru kali ini ya? Mungkin karena dulu mondoknya pesantren gitu ya. pesantrennya itu mayoritas masih orang Semarang ya? Iya. Ya di daerah ya di Semarang ya. Tapi kebanyakan Di Semarang. jadi kayak sama lah, jadi tidak cemas banget gitu ya. Ada lagi yang mau diceritakan? Dan mungkin sebenarnya seperti itu Bu, kalau misal ada kejanggalan yang saya rasakan mungkin bisa menghubungi. Oke, berarti untuk pertemuan berikutnya Mbak bisa menghubungi saya, misalnya kapan dan mau ketemu kapan ya? Ya, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Terima kasih yang Tidak bisa menganggap ini Mbak Ika ya, yang kemarin menghubungi saya katanya mau pertemuan yang selanjutnya. Oke, dari kemarin-kemarin kan sudah perkenalan dan Mbak Ika juga sudah menceritakan sedikit tentang kehidupannya Mbak Ika, di mana Mbak Ika ini tuh karena Mbak Ika ini sendiri kan orang Semarang ya, di mana orang Semarang ini kan terkenal dengan intonasinya itu yang mungkin sedikit lebih tinggi dan bahasanya itu mungkin sedikit kasar, dan dimana ini itu membuat Mbak Ika itu menjadi sungkan kalau mau bicara sama orang atau mau ngobrol-ngobrol bareng-bareng teman-temannya, dan juga Mbak Ika itu jadi kayak apa ya, merasa terasingkan karena temannya itu kalau Mbak Ika tuh jadi kayak diem gitu ya. Ika jadi cemas, nanti kalau saya nggak bisa bergaul gimana. Nah kalau saya kan kesini mau tanya dulu ya Mbak Ika kan kerja ya. Nah di kerja ini Mbak Ika sendiri atau ada partner juga? sama partner. Dan kalau di tempat kerja ini apakah Mbak Ika juga mengalami permasalahan seperti ini atau Enggak, soalnya kan apa ya, kalau dikerjakan sama orang itu terus itu kan biasa kayak teman sendiri. partner kerjanya ini juga orang Semarang kebetulan ya? Iya sama orang. Jadi sama-sama ya, jadi kayak mungkin nggak ada rasa cemas juga karena sama satu daerah. Nah di sini mungkin saya sedikit mengasih apa ya, kayak ngasih saran ya Mbak ya. Mungkin karena Mbak Ika kan di sini kayak cemas, terus sungkan dan merasa diasingkan sama temen kan. Nah mungkin di sini Mbak Ika itu bisa lebih percaya diri, dan lebih percaya diri kalau tidak apa-apa Mbak Ika itu kayak gitu, karena ya namanya juga Indonesia ini kan pulaunya beda-beda dan rasanya kan juga beda-beda. Nah mungkin Mbak Ika juga lebih banyak juga lagi, nggak apa-apa Mbak tinggal ikut nimbrung gitu aja, banyak bicara juga sama orang, nggak usah takut aja gitu. Nah juga yakin nggak apa-apa, karena karena manusia itu kan memang berbeda, nggak ada yang kayak manusia itu kan sama semua ya. Nah mungkin kayak Mbak Ika itu lebih kayak lebih dekat sama Allah ya, dan kalau biasanya kalau kita lebih dekat Allah itu jadi kita lebih percaya diri, dan karena Allah itu kan juga menciptakan manusia yang berbeda. Dan kalau misalnya kan di sini tadi Mbak Ika cerita ya kayak jadi kayak sulit punya teman gitu lah ya. Nah kalau Mbak Ika itu merasa tidak punya teman, tidak apa-apa, kan Mbak Ika masih punya Allah, jadi kayak jadi lebih dekat Allah. Nah jadi kita lebih mengenal Allah, mungkin hal ini di sini kita bisa dengan seperti mengenal
salah satunya itu kan ada yang satunya artinya kan ada yang Allah itu maha menyayangi, jadi kan mereka nggak usah takut bahwa Allah itu kan maha menyayangi semua makhluknya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya bantu. Nah, kalau ketika masih kurang itu mungkin bisa saya lagi gimana mereka ada yang mau sampaikan lagi atau sudah cukup? Sudah jelas dan cukup yang apa yang sudah ibu sampaikan kepada saya, memberi arahan kepada saya. Semoga ya kedepannya bisa membuat saya lebih percaya diri untuk bisa bersama teman-teman. Terima kasih atas waktunya kepada saya, sering menghubungi ibu. Maaf sekali ya bu. Kalau saya begitu biasa ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Mbak Nita yang kemarin mungkin saya. Iya bu. Oh iya. Di sini Mbak Nita ini mau dipanggil apa? Kakak, Mbak atau adik? Semuanya juga nggak apa-apa. Mungkin panggil kakak aja ya. Di sini mungkin kita sesi perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit atau disampaikan sedikit. Mbak Nita ini nama kandungnya siapa? Eka Sasmita. Oh, Eka Sasmita. Anak pertama ya berarti ya? Ya. Oh, oke. Mbak Nita sendiri itu kesibukannya apa? Entah bekerja atau kuliah atau apa ya? Kuliah aja. Oh, kuliah aja berarti. Ya, baik. Mbak Nita ini kuliah di mana kalau boleh tahu ya? Di UI enggak, di UI Nurul Sahara sekarang. Oh, di Malaysia Semarang. Ya. Aku temen. Mbak Nita ini asalnya dari mana sih? Dari Indramayu, Jawa Barat. Oh, Indramayu, Jawa Barat. Oke, dah. Mbak Nita ini berarti di kan jauh ya dari rumahnya ya. Ini Mbak Nita itu mondok atau kos atau apa atau asrama? Saya ngekos. Oh, ngekos. Jadi anak rantau. Oke. Mungkin Mbak Nita ini memiliki hobi apa ya? Entah membaca atau nyanyi atau apa? Membaca. Membaca. Mbak Nita suka membaca apa seperti novel seperti itu atau membaca buku-buku pengetahuan? Ya, semuanya juga bisa. Oh, semuanya bisa lah. Juga baik. Oke. Mungkin Mbak Nita punya apa ya, kalau aku senang berarti saya membaca ya. Mbak Nita ini kuliah sama kerja atau cuma kuliah? Kuliah aja. Oh, kuliah aja, nggak sama kerja ya? Enggak. Oke. Oke, berarti untuk pertemuan pertama ini mungkin sampai sini dulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin Mbak Nita bisa menghubungi saya untuk mau gimana, kapannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Mbak Mita yang kemarin menghubungi saya. Iya. Baik, ini pertemuan kedua kita ya. Dimana di pertemuan pertama kemarin kan kita udah sedikit perkenalan ya. Oke, di sini mungkin kita lebih perkenalan kembali lagi ya. Kalau boleh tahu dulu tuh Mbak Mita ini sekolahnya di mana aja sih? Mungkin SD-nya, SMP-nya, atau SMA-nya di mana sih? SD masih di sekitar Jatibarang, dari sekitar daerah. Kalau SMP udah mulai pindah di daerah ke Cirebon, Pondok Pesantren, sama SMA-nya juga. Oh, berarti untuk SD, SMP, dan SMA-nya itu masih di sekitaran Jawa Barat ya, Kak? Iya. Oke. Berarti Kak Mita ini tuh pernah mondok ya? Iya. Kalau udah tahu mondoknya dari kapan? Dari keluar SD. Oh, berarti dari mulai SMP sampai SMA? Iya. Oh, oke. Mondoknya ini tuh masih di luar, masih di sekitaran Jawa atau luar Jawa atau gimana? Masih di sekitar Jawa. Oh, berarti mondoknya ini Jawa Barat ya? Iya. Oke. Mungkin perkenalannya begini ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit masalahnya Mbak Mita itu apa yang membuat Mbak Mita itu menjadi ingin ketemu saya. Mungkin bisa
beradaptasi ya Mbak. Saya kan maksudnya dari Indramayu terus ke Cirebon juga kan beda bahasa ya, walaupun masih satu provinsi cuman kan ya ada beberapa beda bahasa lah. Nah di Cirebon juga kita kan ketemunya nggak sama kayak satu daerah doang, ada orang yang Tegal, Brebes dan lainnya kan dicampur kan jadi satu. Nah jadi kadang misalkan mereka ngomong ya saya tetap ada beberapa hal yang nggak ngerti gitu loh gitu. Jadi Mbak Mita ini di sini keluhannya itu Kesusahan dalam bahasa ya. Nah, kesusahan dalam bahasa ini waktu mondok atau pas kuliah juga, atau hanya pas mondok itu atau pas kuliah? Pas mondok hingga kuliah kan saya kan maksudnya dari mondok kan udah pindah kan, maksudnya udah keluar lah dari daerah sendiri. Nah terus sampai kuliah juga tetap keluar dari daerah sendiri. Berarti ini permasalahan ini dirasakan dari mulai mondok ya, berarti sekitaran dari SMP ya kan, karena mondoknya SMP ya. Sampai sekarang ya. Di sini itu keresahan ini tuh membuat Mbak Mita jadi penyendiri gitu atau gimana sih Mbak? Ya kalau sama teman ya tetap bicara kayak macam dia, tapi kadang misalkan keceplosan bahasa daerah Cirebon ataupun daerah Jawa Barat pasti kayak ngerasa bingung aja gitu. Kalau ngertiin bahasa Indonesia kan agak susah kan, baru mikir dulu apa gitu. Oh berarti jadi Mbak Mita ini kalau berbicara jadi lebih cenderung bahasa Indonesia ya? Ya. Oke. Apa ada lagi keluhan atau keresahan yang Mbak Mita alami? Sejauh ini sih cukup ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup aja ya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertemuan selanjutnya. Dan pertemuan selanjutnya mungkin Mbak Mita seperti kemarin bisa menghubungi saya mau gimana dan kapannya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Ini Mbak Mita ya. Di sini kita kan sudah di beberapa pertemuan ya. Oke, kita akan lanjutkan dari pertemuan kemarin. Dan pertemuan kemarin kan Mbak Mita sudah cerita sedikit tentang apa yang Mbak Mita rasakan. Mbak Mita ini di sini kan merasakan kayak kurang bisa berbahasa. Nah, maksudnya itu berbahasa kayak Mbak Mita ini kan dari Jawa Barat ya, jadi sedangkan di Pondok ini kan banyak orang ya, dan tidak cuma dari Jawa Barat. Dan Mbak Mita ini merasakan bahwa kurang percaya diri lah dalam bahasa, karena menurut Mbak Mita itu bahasanya Mbak Mita itu berbeda. Jadi menyebabkan Mbak Mita kurang percaya diri. Nah, mungkin di sini ya ini membuat kita supaya Mbak Mita itu lebih bisa berkomunikasi dengan temannya. Ya gimana ya, masa Mbak Mita nggak mau punya komunikasi ya. Mungkin yang pertama Mbak Mita bisa mungkin meningkatkan kepercayaan diri Mbak Mita ya, karena karena kan memang Indonesia ini kan punya banyak suku, banyak bahasa, jadi kayak punya macam-macam latar bahasa dan punya sama ya kayak seperti itu, kayak dari rumahnya Mbak Mita itu kan. Nah mungkin Mbak Mita bisa mengasah dengan diajak bicara sama orang-orang itu, terus yakin aja dan juga yakin sama apa yang Mbak Mita itu ingin disampaikan ya, karena manusia kan memang berbeda bahasa-bahasanya juga. Nah mungkin lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, misalnya kalau Mbak Mita itu merasa tidak punya teman karena Mbak Mita itu tidak sendirian, ya itu Mbak Mita jangan risau, karena Mbak Mita itu kan masih punya Allah ya. Mbak Mita itu bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengenal Allah, dengan kayak mengenal dan inspirasi Allah. Dan mungkin dalam surat Allah itu kan sudah ditegaskan bahwa Mbak Mita ini kan nggak punya merasa kalau nggak punya rasa itu kan Allah itu kan dan sekali kan juga ada yang artinya Allah maha menyayangi ya. Jadi Mbak Mita nggak usah resah bahwa kan Allah gimana Allah itu maha menyayangi. Mungkin terus itu yang bisa saya sampaikan. Dari Mbak Mita sendiri ada yang ingin disampaikan lagi atau ada pesan lain atau apa? Sejauh ini sudah cukup ya. Berarti kali ini sudah ya, dan untuk mungkin untuk kedepannya kalau